Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Sekarang saya tinggal bisa berdoa agar Tuhan melindungi saya dari gugatan perdata PDIP terhadap diri saya senilai 201 miliar lebih. Proses persidangannya sudah selesai tanggal 3 Juli ini. 2 minggu lagi kuasa hukum saya akan memberi kesimpulan berdasarkan seluruh proses mediasi dan persidangan yang sudah kami lakukan. Kuasa hukum pihak PDIP juga akan memberikan kesimpulan versi mereka. 2 minggu berikutnya lagi hakim akan membuat keputusan. Di sanalah nasib saya ditentukan. Apakah hakim memutuskan saya bersalah dan harus membayar 201 miliar rupiah itu? Atau hakim memutuskan gugatan PDIP ditolak? Saya sekarang hanya bisa berserah diri pada Tuhan karena saya dan kawan-kawan sudah melakukan segala upaya sesuai dengan jalur hukum untuk membantah gugatan tersebut. Saya sama sekali tak paham bagaimana mungkin sebuah partai sebesar PDIP mengajukan gugatan yang sangat tidak masuk akal semacam itu. Saya juga tak paham bagaimana mungkin PDIP terlihat mengabaikan begitu saja kewajiban mereka untuk menghormati proses pengadilan yang seharusnya kita hormati bersama. Tapi tentu saja saya tidak boleh sombong menganggap gugatan PDIP pasti ditolak para hakim. Di Indonesia, apapun bisa terjadi. Karena itu yang bisa saya lakukan sekarang hanyalah mengharapkan keadilan Tuhan. Untuk membantu Anda memahami, saya ingin jelaskan mengapa menurut saya proses hukum ini sangat tidak masuk akal. Saya mulai dengan apa gugatan mereka. PDIP menggugat video saya yang ditayangkan pada 25 September 2023. Dalam video itu saya membahas sebuah video lain yang menurut saya memuat informasi-informasi yang tidak layak dipercaya tentang marahnya Ketua Umum PDIP saat Kaisang Pangarep masuk ke dalam PSI. Video yang saya bahas itu dibuat oleh akun Opposite 6890. Digambarkan di sana, Bu Megawati ngamuk kepada Hasto Kristianto, Ganjar Pranowo, dan Ketua BIN Budi Gunawan. Nama-nama para tokoh tersebut memang disamarkan. Yang digunakan adalah nama-nama samaran seperti Ayang Bebek, Hasto, petugas partai, dan bebek kumis. Namun, siapapun yang mengikuti politik Indonesia bisa dengan mudah memahami siapa yang dimaksud dengan nama-nama lucu itu. Apalagi Opposite 6890 juga menampilkan siluet sosok-sosok tersebut yang membantu menunjukkan siapa yang dimaksud dengan nama-nama samaran itu. Intinya, video itu menggambarkan bagaimana Mega seolah-olah marah di rumahnya pada pimpinan PDIP karena Kaisang gabung dengan PSI. Saya membahasnya ya karena video itu membahas tentang Kaisang, tokoh yang saat itu baru saja bergabung dengan PSI di mana saya menjadi anggotanya. Terus terang saya semula memang menduga peristiwa Megawati marah itu memang terjadi. Tapi setelah saya menyaksikannya berulang-ulang, saya menyimpulkan video itu tidak bisa diandalkan sebagai informasi yang dipercaya. Jadi, saya membuat video saya untuk mengajak semua pihak berhenti membuat kampanye semacam itu dan mengajak publik untuk tidak mempercayainya. Saya memang anti PDIP, tapi saya tetap percaya kita tidak boleh memfitnah PDIP. Saya melakukan ini karena landasan etika dan moral saya. Saya ingin pertarungan politik tidak dilakukan dengan gaya tujuan menghalalkan cara. Dengan jelas saya katakan dalam video itu, inilah persoalan utama dengan penyebaran informasi yang tidak jelas pembuatnya dan menyangkut nama-nama yang disamarkan identitasnya. Kemudian saya katakan lagi, kalau saja ada pihak lain yang mengkonfirmasi kebenaran sebagian saja dari cerita ini, kita mungkin bisa menduga bahwa peristiwa ini memang terjadi. Tapi kalau semua informasi ini cuma datang dari satu sumber yang tidak bisa dinilai keterandalannya, saya rasa kita harus meragukan kebenarannya. Saya katakan lagi, tidak sedikit pun kita sebagai penonton mendapat bantuan informasi bahwa peristiwa Megawati marah-marah itu benar terjadi. Di ujung video, saya mengeluarkan himbauan. Kata saya menganggap gaya-gaya kampanye hitam semacam ini sudah waktunya ditinggalkan. Saya juga katakan, saya ingin mengajak semua pihak untuk berkampanye dengan sehat, bersih, dan jujur. Dalam berkampanye, tujuan tidak pernah menghalalkan segala cara. Nah, Anda bisa lihat, saya sedang mengajak publik untuk tidak percaya bahwa Megawati marah-marah dengan kalap.
Di dalam video itu saya bahkan juga mengutip pernyataan Hasto di media bahwa tidak benar Bu Mega marah-marah di kediamannya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa paham kalau saya katakan gugatan PDIP terhadap saya itu tidak masuk akal. Saya mengatakan kabar bahwa Megawati marah-marah itu bohong. Kok saya malah dituduh menyebarkan kabar bohong bahwa Megawati marah-marah? Ketidak masuk akalan kedua terkait dengan sikap PDIP selama proses pengadilan berlangsung. Proses pengadilan di Pengadilan Negeri Cibinong ini dimulai pada November 2023 sekitar 8 bulan yang lalu. Di tahap pertama dilakukan proses mediasi. Mediasi ini wajib dilakukan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Bila mediasi gagal, baru persidangan dilakukan. Sebagai warga negara yang taat hukum, saya senantiasa hadir ketika dipanggil sebagai pihak tergugat untuk menjalani proses mediasi. Namun, sikap serupa tidak ditunjukkan oleh pihak penggugat, yaitu PDIP. Dalam hal ini yang seharusnya hadir dari PDIP adalah Hasto Kristianto dan Yasona Lawli selaku penanda tangan gugatan. Mereka disebut sebagai prinsipal. Masalahnya, Hasto dan Yasona selaku penggugat tidak pernah sekalipun hadir dalam proses mediasi tersebut tanpa memberikan alasan yang patut. Padahal menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dikatakan bahwa para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Jadi Hasto dan Yasona seharusnya hadir, kecuali kalau memiliki alasan yang sah. Menurut Perma 2016 itu, alasan yang dapat diterima adalah sakit dengan dilengkapi surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, misalnya sudah terlalu tua, bertempat tinggal di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Sudah 9 kali mediasi dilakukan. Namun bukan saja Hasto dan Yasona tidak hadir, mereka juga tidak pernah memberikan alasan-alasan untuk melandasi ketidakhadiran mereka di 9 sidang tersebut. Pengadilan Negeri Cibinong bahkan juga 2 kali mengirimkan surat pemanggilan khusus kepada keduanya, tapi sepenuhnya diabaikan. Yang hadir dalam setiap pertemuan mediasi adalah para wakil hukumnya. Menurut saya, ya terkesan Hasto dan Yasona menyepelekan begitu saja peraturan Mahkamah Agung dan otoritas Pengadilan Negeri Cibinong. Selanjutnya, setelah proses mediasi selesai tanpa hasil, pihak penggugat dan tergugat diizinkan mengajukan saksi dan ahli. Kami sebagai tergugat mengajukan 2 saksi biasa dan 2 ahli. Mereka dihadirkan untuk menjelaskan pandangan mereka bahwa anggapan bahwa video saya menyebarkan kebohongan, menghina, mencemarkan nama baik, menjatuhkan suara PDIP dalam pemilu, dan seterusnya tidak dapat diterima. Anehnya, pihak penggugat yaitu PDIP sama sekali tidak menghadirkan satu pun saksi dan ahli yang bisa membenarkan gugatan mereka terhadap saya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa paham mengapa saya menganggap bahwa gugatan PDIP ini tidak masuk akal. Tapi seperti saya katakan, saya tidak pantas terlalu percaya diri menganggap saya seharusnya bebas dari gugatan 201 miliar tersebut. Di Indonesia, apapun bisa terjadi. Saya kini hanya bisa berharap agar Tuhan turun tangan menyelamatkan saya. Orang-orang itu boleh saja berencana, tapi Tuhan juga yang menentukan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.